Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi mannihi tuhitu bina ar-rahmat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa man sara 'ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbahari syukur kita kepada Allah yang selalu memberikan anugerah nikmat kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, keimanan, yang dengan itu kita hadir di rumah Allah saat ini melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah terima ibadah yang sudah kita kerjakan ini dan menjadi amal saleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang tidak pernah bertemu dengan beliau di dunia ini secara fisik, Allah kumpulkan nanti di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana kita dalam majelis ilmu di masjid ini, dan semoga ke depan Allah berikan kepada kita taufik untuk selalu cinta kepada ilmu, ada dalam majelis ilmu, bertambah ilmu kita, yang dengan itu diharapkan juga bertambah amal kita. Insyaallah kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan dan ditulis dalam kitab yang judul kitabnya itu adalah Al-Lu'lu' wal Marjan Fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Nama kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Arti dari Al-Lu'lu' dan Al-Marjan itu, Al-Lu'lu' itu artinya mutiara, mutiara yang ada di lautan itu, yang harganya mahal. Kemudian juga Al-Marjan itu jenis batu mulia. Yang kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi beliau itu menggambarkan bagaimana hadis-hadis Rasulullah itulah bagaikan permata, bagaikan batu berharga, bernilai, yang perlu kita miliki. Sebagaimana kita ingin memiliki barang-barang berharga, maka seorang muslim semestinya mengenal hadis-hadis Rasulullah, karena itu adalah barang berharga, barang yang sangat bernilai. Dan beliau juga menyebutkan di dalam judul buku itu, Fima ittafaqa alaihi syaikhan. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan, beliau tulis ini adalah hadis-hadis yang disepakati oleh asy-syaikhan, dua orang syekh, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi beliau kumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam hadis dalam kitab Al-Jami' As-Sahih yang ditulis Imam Al-Bukhari, dan juga hadis-hadis yang sama-sama ada di dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim. Beliau kumpulkan yang kemudian hadis ini, hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam istilahnya sering disebut dengan muttafaqun alaih.
muttafaq alaihi asy-syaikhan, hadis yang disepakati oleh dua orang syekh. Jadi ada dalam Sahih Bukhari dan juga ada dalam Sahih Muslim. Ini untuk menambah ilmu dan wawasan kita, yang juga sebutnya hadis-hadis tersebut barangkali sebagian pernah kita dengar. Apalagi saya juga mendapat informasi sebelum ini juga sudah ada kajian hadis, itu kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab itu juga ada sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita ingin berkenalan sedikit dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, siapa itu Imam Al-Bukhari dan siapa itu Imam Muslim? Imam Al-Bukhari, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Bukhari ini dinisbahkan kepada kampung kelahiran beliau, yaitu negeri yang disebut dengan Bukhara, Al-Bukhara. Sehingga beliau dikenal dengan Al-Bukhari, ya, lahir dari negeri atau kampung namanya Bukhara. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah, 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Lebih kurang 62 tahun usia beliau. Beliau lahir dari keluarga yang cinta ilmu, karena ayah beliau yaitu Ismail, namanya tadi Muhammad bin Ismail. Ya, ayah beliau Ismail ini adalah salah seorang ulama di Bukhara tersebut. Ya, ulama yang juga banyak mempelajari hadis. Bahkan di antara guru beliau, di antara guru dari ayah Imam Bukhari ini adalah Imam Malik. Ya, kita tahu Imam Malik inilah Imam Ahlul Madinah. Ya, Imam Malik ini adalah ulama yang lahir di Madinah, tinggal di Madinah, dan boleh dikatakan tidak pergi kemana-mana. Dia berguru kepada ulama di Madinah, kemudian sampai menjadi alim, menjadi rujukan di Madinah. Nah, ayah dari Imam Bukhari ini pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Jadi ayah dari Imam Bukhari ini ketika dia datang ke Madinah, dia duduk dan bermajlis kepada Imam Malik, mengambil ilmu dan mengambil hadis dari Imam Malik. Dan nanti juga Imam Bukhari juga belajar dengan ayahnya. Ayahnya yang disebutkan namanya Ismail. Negeri Bukhara di saat itu, Bukhara ini berada di Asia Tengah. Ini juga salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh para ulama. Karena di situ juga ada ulama, sehingga dikunjungi, didatangi untuk diambil ilmunya. Kemudian yang kedua, Imam Muslim. Imam Muslim, nama beliau adalah, beliau kunyahnya atau gelarnya itu Abul Husain. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Jadi nama beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. An-Naisaburi ini juga nisbah kepada negeri di mana beliau lahir, yaitu Naisabur. Sehingga beliau juga sering dilekatkan pada namanya itu An-Naisaburi, itu nisbah kepada negeri tempat beliau lahir. Lahir pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah,
dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Jadi usianya kurang dari 60 tahun. Naisabur ini di masa itu juga menjadi salah satu pusat ilmu. Banyak ulama, banyak para pelajar yang datang ke Naisabur untuk mengambil ilmu. Termasuk juga Imam Bukhari itu pernah datang ke Naisabur. Selain beliau belajar mengambil ilmu dari ulama-ulama di Naisabur, Imam Bukhari juga memberikan ilmunya. Makanya salah satu guru dari Imam Muslim itulah Imam Bukhari. Salah seorang guru dari Imam Muslim adalah Imam Al-Bukhari. Kapan dia belajar? Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, di saat itulah kemudian Imam Muslim belajar dari Imam Al-Bukhari, mengambil ilmu dan juga menerima periwayatan hadis. Selain mereka itu berdua juga pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Selain menunaikan ibadah, mereka juga mencari ilmu. Kalau kita baca biografi ulama kita di Sumatera Barat saja, kita juga menemukan dahulu orang-orang pergi ke Mekah atau ke Madinah itu bukan sekedar pergi haji, tetapi pergi belajar. Silakan kita baca biografi ayah dari Hamka, ayah dari Buya Hamka. Itu pergi ke Mekah, itu bukan sekedar pergi haji, tetapi untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Buya Hamka juga demikian. Inyok Arabi juga demikian. Pergi ke Mekah itu bukan sekedar pergi haji, tetapi mencari ilmu. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Chandor itu juga pergi ke Mekah, bukan sekedar menunaikan haji, bukan sekedar menunaikan umrah, tetapi untuk belajar kepada ulama di sana. Bahkan kita tahu ada ulama dari Minangkabau ini yang pergi ke sana dan tidak pulang sampai dia wafat. Syekh Ahmad Khatib yang namanya kemudian diabadikan untuk Masjid Raya kita. Mereka datang ke sana untuk mencari ilmu. Demikian juga ulama-ulama terdahulu datang ke berbagai tempat, berkunjung ke berbagai negeri untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dari para ulamanya. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari menulis hadis, mengumpulkan hadis yang kitabnya itu kemudian dikenal dengan, atau beliau beri nama kitabnya itulah Al-Jami' As-Sahih. Nama kitabnya adalah Al-Jami' As-Sahih, yang kemudian lebih dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Lebih terkenal dengan namanya itu Sahih Al-Bukhari, tetapi nama yang diberikan oleh penulis atau penyusunnya itu adalah Al-Jami' As-Sahih. Sedangkan Imam Muslim itu menulis kitab Sahih Muslim. Beliau juga mengumpulkan hadis-hadis yang beliau terima dari gurunya. Beliau mengumpulkan, yang kemudian kumpulan dari hadis tersebut dikenal kitabnya itu dengan Sahih Muslim. Kedua kitab ini menurut mayoritas ulama adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Yang pertama itulah kitab Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih, adalah kitab yang diakui oleh mayoritas ulama merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan setelah itulah kitab Sahih Muslim. Karena kedua ulama ini menerapkan syarat-syarat yang ketat sebelum mereka memasukkan atau menuliskan hadis tersebut di dalam kitab yang mereka berdua susun. Dan ini sebuah atau bukti bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada dua orang ulama ini. Keberkahan pada usianya, keberkahan pada ilmunya, keberkahan kepada aktivitas yang mereka lakukan, sehingga sampai hari ini orang tidak pernah berhenti mempelajari kedua kitab tadi.
Dimanapun orang belajar ilmu keislaman, apalagi belajar hadis, maka tidak mungkin melepaskan diri dari dua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak saja belajar hadis, orang belajar fikih misalnya pasti akan bertemu, pasti akan merujuk kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Belajar akidah, belajar termasuk juga mungkin belajar sirah, itu juga akan merujuk kepada kedua kitab hadis ini. Dan ini menunjukkan bagaimana mereka mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekalipun mereka sudah tidak ada, sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini namanya tetap disebut, kebaikannya tetap diulang-ulang disebut, ilmunya tetap dipelajari. Nah, inilah yang paling penting seperti kita cari hari ini. Di samping makna banyak, tetapi yang jauh lebih penting adalah makna keberkahan. Nanti kita ambil ke satu hadis saja. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan tentang makna keberkahan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana kita, dan insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengambil dan mengupas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi ma ittafaqu alaihi asy-syaikhan. Namun dalam kesempatan ini kita ambilkan satu hadis saja. Satu hadis saja, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Maknanya lebih kurang, siapa yang ingin, siapa yang mau, siapa yang suka dilapangkan rezekinya. Yang pertama, yang ingin dilapangkan rezekinya. Ini Bapak Ibu ingin kan? Ini kata orang kondisi ekonomi tidak menentu hari ini. Pasti semua kita ingin bagaimana rezeki kita lapang. Siapa yang ingin, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yus'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini salah satu hadis muttafaqun alaih, hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga terdapat dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Bukhari itu ada lebih kurang 7.563 hadis. 7.563 hadis. Di dalam Sahih Muslim itu terdapat lebih kurang 7.500 hadis. Tetapi di dalam Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang berulang. Jadi hadis, misalnya hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Tetapi itu hadis tersebut nanti terdapat di dalam beberapa bab. Dalam bab tentang membahas iman terdapat hadis ini. Ketika membahas tentang hijrah, itu Imam Bukhari memunculkan hadis ini lagi. Di dalam bab tentang memerdekakan budak, Imam Bukhari juga memunculkan hadis ini. Totalnya itu ada 7.563 hadis. Dan itu ada yang berulang. Tetapi kalau tidak berulang, kalau dihitung yang tidak berulang, karena ada yang berulang dalam beberapa bab, maka totalnya lebih kurang 3.033 hadis. Sedangkan dalam hadis Muslim, Sahih Muslim itu tidak banyak yang berulang seperti dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, hadis yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang terdapat dalam hadis Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan siapa yang ingin, siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis ini
didengar oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan atau mendengar langsung dari Rasulullah di sini. Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang panjang usianya. Beliau lahir Anas bin Malik ini lahir ketika Rasul hijrah ke Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, ketika Rasul hijrah ke Madinah usianya 10 tahun. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah usianya 10 tahun. Ketika itu ibunya Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah membawa Anas bin Malik, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anakku Anas. Silakan engkau pakai dia, engkau suruh dia mungkin apa yang bisa dia bantu, menyiapkan apa saja, silakan." Ibaratnya dia wakafkan anaknya untuk Rasulullah SAW, untuk membantu Rasul. Itu usia 10 tahun. Sehingga Anas bin Malik ini sering bersama Rasul, sering mendampingi Rasul. Makanya beliau salah seorang sahabat yang termasuk 5 sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Rasulullah SAW. Dia lahir ketika Rasul hijrah usianya 10 tahun, dan dia wafat pada tahun 93 Hijriah. Wafat di Irak pada tahun 93 Hijriah. Jadi berapa umurnya itu? Berapa umurnya? Ketika Rasul hijrah usianya 10 tahun, dia wafat pada tahun 93 Hijriah. Lebih kurang 103 tahun dalam Hijriah. Beliau mendengar hadis ini dari Rasul tidak sekadar mendengar, tidak sekadar menyampaikan kepada sahabat yang lain dan juga kepada tabi'in, tetapi beliau juga mengamalkannya. Dia tahu, kata Rasul, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Maka beliau adalah sahabat yang selalu menjaga silaturahim. Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada makna silaturahim yang meluas. Makna silaturahim yang asli dan awal itu adalah silaturahim menyambung. Ar-Rahim itu kerabat yang punya hubungan rahim dengan kita. Jadi menyambung silaturahim itu adalah menyambung hubungan kekerabatan. Orang-orang yang punya hubungan kerabat dengan kita, apakah saudara kita, apakah orang tua kita, apakah paman kita, ataukah sepupu misalnya, yang ada hubungan rahim atau hubungan kekerabatan. Maka jika terjadi keterputusan hubungan kekerabatan, mungkin karena ada masalah, mungkin karena harta. Hari ini banyak karena masalah harta, misalnya saudara kandung tidak bertemu sapa, tidak tersambung. Ada orang tua, ayah dan anak tidak lagi bertemu sapa karena masalah harta atau masalah apa saja. Dengan paman, dengan sepupu misalnya, maka menyambungkan kembali orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, ada hubungan rahim dengan kita. Inilah amal yang mulia. Dan di antara manfaat dan faedahnya adalah, kata Rasulullah, akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Jadi itu makna asli dari silaturahim. Namun hari ini kemudian menjadi meluas. Walaupun secara makna tidak salah, secara praktek tidak salah, tetapi meluas. Ini kemarin ketika Lebaran ada reuni. Kita dari suatu SMA, kemudian ada pulang dari rantau, acara silaturahim alumni SMA sekian, angkatan sekian. Ini terjadi perluasan. Ini alumni SMA ini tidak ada hubungan silaturahim, tidak ada hubungan kerabatan sebetulnya. Ini sebetulnya tidak salah juga, karena ada hubungan ukhuwah sesama saudara seiman. Tetapi jangan terbalik.
dengan keluarga dekat, dengan orang yang ada hubungan kekerabatan, hubungan rahim, kita tidak berkunjung, kita tidak tersambung. Lalu dengan alumni angkatan ketika SD, misalnya ketika SMP, karena ada grup WhatsApp hari ini kita mengadakan reuni, kita bertemu, tapi keluarga sendiri tidak dikunjungi. Ada iftar bersama, berbuka bersama alumni angkatan sekian, keluarga sendiri kita tak berbuka bersama. Ada keputusan karena masalah harta, tidak diselesaikan masalahnya, dibiarkan bertahun-tahun lalu tidak bersambung. Nah, jangan sampai terbalik dengan orang yang kita tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan rahim. Kita berusaha mendekat, kita berkumpul, tetapi dengan orang yang sangat dekat dengan kita, saudara kandung misalnya, terputus hubungan, tidak bertemu sapa, tetapi tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan. Jadi menyambung silaturahim makna aslinya lah dengan orang-orang yang kita dekat, ada hubungan kekerabatan, ada hubungan rahim. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Anas bin Malik, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Makna dilapangkan rezekinya ini tidak selalu dalam artian banyak, ya, harta itu banyak, tetapi maknanya lah makna keberkahan. Karena apa itu al-barakah? Apa itu keberkahan? Yaitu ziyadatul khairi wa dawamu, yaitu bertambahnya kebaikan pada sesuatu dan berkelanjutan. Kalau keberkahan itu melekat pada harta, maka mendatangkan kebaikan. Bisa digunakan berinfak, bisa digunakan untuk membantu orang banyak, cukup untuk kebutuhan kita. Dan tetapi kalau Allah cabut keberkahan walaupun banyak, maka akhirnya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Habis karena narkoba, habis karena hiburan, habis karena berjudi misalnya. Maka ini harta yang tidak berkah. Ketika keberkahan melekat pada anak, lahirlah kemudian anak-anak yang soleh, yang menghormati orang tuanya, yang memiliki adab dan karakter, yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada yang Allah berikan kepada mereka harta berlimpah, anak yang cukup, tetapi Allah cabut keberkahan. Akhirnya anak dan harta itu bukan menjadi sumber kebahagiaan, tetapi menjadi sumber masalah. Jadi makna lapang dalam masalah harta atau rezeki adalah bagaimana harta itu menjadi cukup, yang dengan harta itu kemudian hamba tadi semakin dekat kepada Allah. Itulah makna kelapangan di dalam rezeki. Kemudian wa yus'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Ada makna, ada dua makna. Memang Allah tambahkan usianya, karena Allah itu Maha Kuasa. Allah sudah tentukan usianya 40 tahun. Dengan silaturahim Allah tambahkan. Tetapi juga ada makna kedua para ulama atau sebagian besar ulama, yaitu umurnya tetap segitu. Allah sudah patok usianya 40 tahun. Dia wafat pada usia 40 tahun, tetapi setelah dia wafat seolah dia masih hidup. Namanya masih terus disebut, kebaikannya masih terus dibicarakan, disebut oleh orang banyak. Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim yang kita pelajari ini. Sekalipun sudah wafat ratusan tahun yang lalu, sampai hari ini semua orang masih terus menyebut Imam Bukhari, menyebut Imam Muslim, mempelajari kitab yang mereka susun, mereka tulis. Ini menunjukkan bagaimana orang yang sudah tidak ada, tidak hidup bersama kita, tetapi seolah dia hidup, seolah terus bersama kita, berada di majelis-majelis ilmu, sekalipun fisiknya tidak ada lagi di situ. Nah, inilah yang harus kita kejar, yaitu mencari keberkahan. Dan di antara amalan yang akan mendatangkan keberkahan itu adalah falyasil rahimah, kata Rasulullah, yaitu menyambung tali silaturahim. Menyambung itu kalau dia terputus, kalau tidak terputus artinya selama ini kita sudah biasa saling berkunjung, saling menyapa dengan kerabat kita, dengan keluarga kita, berarti alhamdulillah sudah terjalin hubungan yang baik, tidak terputus.
Tetapi kalau seandainya terjadi keputusan, maka amal yang afdal yang utama adalah menyambungkan kembali tali silaturahim tersebut. Nah, sahabat Anas bin Malik yang mendengar langsung dari Rasulullah, dia tidak saja mendengar, meriwayatkan, menyampaikan kepada lain, beliau juga mengamalkannya. Makanya beliau termasuk sahabat yang panjang usianya. Dan ini juga berkah dari doa Rasul. Jadi Rasul pernah mendoakan beliau secara khusus, mendoakan khusus untuk Anas bin Malik ini. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkan anak-anaknya, dan berkahilah setiap apa yang Engkau berikan kepadanya. Jadi doa khusus Rasul untuk sahabat Anas bin Malik. Jadi beliau di antara sahabat yang kaya. Beliau walaupun lahir di Madinah, tetapi wafatnya itu di Irak. Untuk apa beliau ke sana? Beliau ke sana untuk mengajarkan ilmu. Nah, tinggallah dan wafat beliau di sana. Tetapi beliau juga punya harta yang banyak. Beliau punya kebun. Kalau orang punya kebun kurma, itu biasanya panennya sekali setahun di musim panas. Kebun kurma beliau di Irak itu panennya 2 kali setahun. Nah, ini juga bentuk keberkahan yang beliau dapatkan dari doa Rasul. Doa Rasul itu, ya Allah, banyakkanlah hartanya. Dan beliau di antara sahabat yang kaya. Dan juga banyakkan anak-anaknya. Nah, ini juga beliau sahabat yang banyak anak dan cucu dan keturunannya. Imam Az-Zahabi menukilkan perkataan beliau. Apa kata beliau? Dafantu min sulbi akthar min mi'ah. Selama aku hidup, berapa usianya tadi? Sekitar 103 tahun. Selama beliau hidup, beliau pernah menghadiri pemakaman anak atau cucunya atau keturunannya atau cicitnya itu lebih 100 orang. Yang dari tulang sulbinya itu lebih 100 yang belum hadir pemakamannya. Menurut riwayat, anak beliau itu jumlahnya 80 orang. 60 laki-laki, 20 perempuan. Banyak anaknya. Para istrinya Ustaz. Istrinya juga yang belum pakai itu 4. Tapi ketika meninggal istrinya belum menikah lagi. Yang penting dari semua istrinya itu, anaknya itu bukan 80 anaknya. Kalau anaknya punya anak lagi berapa kira-kira? Selama beliau hidup itu, beliau punya anak, punya cucu, bahkan mungkin juga punya cicit, saking panjangnya usia beliau. Saya punya orang tua, ayah dan ibu sudah meninggal. Ketika beliau wafat, ayah ibu itu wafat, anaknya 8 orang. Ya, saya bersaudara 8 orang. Alhamdulillah sudah menikah semuanya. Cucu dari orang tua saya itu 32. Kalau tadi Anas bin Malik anaknya 80, ya, 80 itu 10 kali dari anak orang tua saya. Nah, cucu dari orang tua saya itu 32 orang. Kalau kali 10 cucu dari Anas bin Malik itu sudah 320. Mungkin dari cucunya itu juga sudah punya anak, berarti beliau juga punya cicit gitu ya. Maka tidak heran beliau katakan selama beliau hidup itu pernah menghadiri pemakaman anak keturunannya itu lebih dari 100 orang. Nah, ini diantara keberkahan panjang usianya, Allah lapangkan rezekinya, diantara sebabnya adalah menyambung silaturahim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pembuka saja awal dari pertemuan kita. Baru satu hadis yang kita sampaikan, karena saya juga punya jadwal, sudah ada janji sebetulnya di Solo ya, nanti setelah jam 8 harus sampai di Solo karena ada acara pernikahan. Jadi saya mohon izin karena setelah ini akan langsung menuju Solo. Semoga ilmu sedikit yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat.
Dan jika ada yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf kepada Allah, kita minta ampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfirullah